Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, falhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah wa barik li fi ma ata'it wa qini syarra ma qadait. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat ihsan serta nikmat sehat walafiat sehingga kita berada di tempat yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang pada saat ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Ibu Indah Rahmayanti, MPD, yang sama-sama kita doakan semoga dipanjangkan umurnya dalam beribadah kepada Allah, dilancarkan rezekinya, mendapatkan rezeki yang halal, berkah serta berlimpah, serta diberkahkan kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Serta hadirin wal hadirat yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan ceramah singkat yang bertema tentang sholat. Kaum muslimin dan muslimah pasti sudah sepakat bahwa hukum sholat adalah wajib, yang mana kewajiban tersebut tertara dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marraki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat tersebut ada kata dirikanlah, yang mana dirikanlah ini merujuk kepada sholat. Berarti tandanya sholat itu adalah suatu kewajiban. Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa? Apa karena kewajiban, terus kita sholat? Kalau sholat diniatkan karena kewajiban, maka sholat itu sifatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Kalau kita niat sungguh-sungguh, sholat dengan tulus, kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat ini sujud. Kepala ini adalah fitrah. Orang nyenggol kepala kita pasti marah. Orang geplak kepala kita pasti marah. Karena saking mulianya kepala kita. Tapi kita rela kepala kita ini disujudkan untuk menghadap Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita akan merasakan kehadirannya. Karena dengan sholat, kita akan merasa dekat dengan Allah. Pada dasarnya, sholat itu bikin tenang. Iya, sholat itu bikin kita merasa lebih tenang. Karena di dalam sholat terdapat tanda-tanda yang buat ketenangan. Apa? Tuma'ninah. Jadi kalau ada orang yang selesai sholatnya tidak tenang, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Maka harus diperbaiki sholatnya, karena sholat ini mencerminkan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak baik, ada yang salah dengan sholatnya. Orang rajin sholat, orang tepat waktu sholatnya, tapi dia berkata kasar, dia pacaran, sering berzina, dan lain-lainnya. Ada yang salah dengan sholatnya. Sholat kalau dikerjakan dengan baik, dia akan menggiringi pribadi yang lebih baik. Gak ada orang yang melakukan sholat baik, dia masih tetap berkata kasar, berbuat zina, maksiat, dan lain-lainnya. Pada hakikatnya sholat itu merubah diri menjadi lebih baik. Kalau mau sholat, kalau mau mendapatkan keenakan sholat, jangan hanya sekedar sholat. Betul, emang udah kelar sholatnya, sudah selesai menuntaskan kewajibannya. Padahal sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Jangan sekedar sholat aja, tapi kita ingin mendapatkan kemanfaatan, kenikmatan dengan cara apa? Khusyuk. Gimana khusyuk? Ya dengan cara beristighfar. Dengan cara beristighfar, kita mendapatkan ketenangan-ketenangan saat sholat. Kata Allah, silahkan nikmatin dunia. Ada HP main silahkan. Punya motor bagus silahkan. Punya mobil bagus silahkan. Rumah mewah silahkan. Tapi jangan lupa sholat.
Allah mah gak butuh sholat kita. Kita yang butuh sama Allah. Siapa yang tahu kita kapan pulang? Gak ada. Yang tahu cuman Allah. Kenapa sampai detik ini kita malas sholat? Padahal sholat itu gak sampai sejam, gak sampai 2 jam. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Sujud gak lama. Barangkali dengan sholat kita itu, kita sujud dan itu terakhir kali kita sholat, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan sujud itu adalah meninggal yang terindah. Sholat itu gak lama. Sholat itu sebentar. Besok mati, kamu gak akan sholat lagi. Maka dari itu, sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Emang apa sih yang membuat kalian sampai kalian meninggalkan sholat? Maka dari itu, sholatlah. Sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya aja gak ada, rubuh semuanya. Dia udah tahu sholat itu wajib, tapi malah ninggalin. Orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang sudah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Itu orang bodoh. Orang yang sengaja meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Sebanyak-banyaknya dosa kamu, sebanyak-banyaknya maksiat kamu, jangan sampai ninggalin sholat. Tapi dengan benar sholatnya, dengan benar, balik lagi yang ke awal, dia bakal merubah kehidupan kamu menjadi lebih baik, insya Allah. Sekali lagi, jangan sampai tinggalkan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.